الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak menguatkan apa yang diimani oleh Kristen. Kenapa menguatkan? Memang sepanjang perjalanan Musa dari padang gurun ke Gunung Sinai sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanan, memang sering berjumpa malaikat. Ya udah, kalau gitu di mana malaikat Tuhan berfirman di Gunung Sinai? Anda hanya memaksakan. Tadi ditanya loh. Loh, Anda hanya memaksakan. Harusnya Stefanus ngomong seperti contohnya seorang dosen, bahwasanya Tuhan berjumpa malaikat Tuhan waktu itu di Sinai. Perhatikan, Blessing, sebelum lu salah kaprah dengan apa yang gua tanyakan. Di sini gua bukan mencari kontradiksi. Di sini gua akan menjelaskan maksudnya bagaimana. Aduh, Anda mencocokkan dengan Quran Anda, justru juga di situ walaupun bukan malak Elohim dalam Quran Anda, tapi justru Tuhan langsung loh dalam Quran Anda, bukan malak Elohim. Baru itu Yahudi. kenapa Stefanus bilang malaikat ini 2 kali? Perhatikan. Tadi yang 38 ya, ini PR nih 3 minggu. Silahkan buka Kisah Para Apostol 7 nomor 51. Buka silahkan. (53) maksud gua, 53. Benar, ini tidak salah. Nah, coba Dan dibacakan. Kalau Kisah Para Apostol 7 nomor 53, coba dibacakan. Silakan, saya kebetulan kalau baca nggak bisa. Oke, gue bacakan ya. Kamu telah menerima nomos. Nomos ini nomos ini Taurat, artinya kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh, ironisnya disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Iya benar. Jadi gini, dengar ya. Ketika makanya kami menafsir Alkitab itu bukan hurufiah saja. Kadang ada namanya konteks. Jadi ketika dia menyampaikan artinya, dengar. Ketika Musa berbicara dengan Tuhan, itu ada malaikat yang menyampaikan pesan bolak-balik. Itu yang dimengerti oleh Stefanus. Itu kan menurut Anda. Jadi izinkan saya menjelaskan. Menurut lu gimana? Menurut saya ya, menurut saya, tunggu sebentar ya. Boleh. Secara umum kalau orang Yahudi sampai sekarang kalau ditanya, malak Elohim itu malaikat biasa loh. Anda paham itu? Stefanus orang Yahudi. Jadi di kepala dia, gimana orang Yahudi nama Stefanus, Bre? Loh, kok di mana orang Yahudi Stefanus? Mana ada orang Yahudi nama Stefanus? Orang Yahudi namanya Yakov, Aharon, nama Ismail. Nah, itu orang-orang Yahudi. Nggak ada orang Yahudi nama Stefanus. Murid-murid Yesus itu orang-orang Kristen Nasrani, orang pertama dipanggil Nasrani di Nazaret itu orang Yahudi semua, bro. Murid Yesus ya itu udah, orang Yahudi. Yang mana yang menurut lo orang Yahudi? Murid Yesus yang mana? Semua, hampir banyak murid Yahudi. Ada memang orang Yunani itu setelah ketika di Kisah Para Rasul ada Paulus memberikan penginjilan kepada bangsa lain, baru masuk Yunani. Kalau aslinya orang Nazaret, Kristen pertama itu orang Yahudi semua, bro. Nah iya, kalau orang Yahudi, yang Yahudi aja yang dibahas. Tapi kan kita nggak kesana, kita yang bahas ini maksud saya, kita memahami Alkitab itu dengan konteks loh, situasi yang berbicara ini. Iya, kita kan konteksnya ini kan berarti konteks kultural kan. Ketika kita membahas ini Stefanus orang mana? Iya, Stefanus itu bukan orang Yahudi. Karena tidak pernah ditemukan dalam sejarah orang Yahudi punya nama Yunani. Nggak pernah, Bre. Anda kok bisa mengatakan Stefanus itu Yunani? Orang Yahudi nggak ada namanya Stefanus. Dunia mana? Lu beda dimensi kali. Oke. Jadi gini. Itu mesti kita ini kan apa namanya dialog TikTok ya. Data kita kurang, kemungkinan kita harus cari Google ya. Tapi yang jelasnya ya udah, untuk orang Yahudi namanya Stefanus, gue kasih waktu lu 2 bulan sampai Juni. Nggak usah berbicara mau Yahudi atau Yunani, tapi yang jelasnya kata malaikat memang di perjanjian lama secara umum semua itu yang berbicara malaikat. Makanya ini perjanjian lama. Oh, alhamdulillah, udah diakui ya kawan-kawan Kristen. Dengarkan, perjanjian lama secara umum semua yang berbicara di sana malaikat.
Iya, Thank you, betul. Blessing Official. Udah tutup Betul. kasus kita sekarang. Alhamdulillah. Iya. Dan memang konsep Yahudi sampai sekarang setiap yang berbicara itu malaikat. Konsep Alhamdulillah. mereka sampai sekarang seperti itu. Ya udah kelar berarti diskusi kita udah sepakat kalau begitu. Thank you. Nah, Allahu Akbar. tapi Alhamdulillah. di zaman Yesus Kristus baru itu terbuka bahwasanya malak Elohim itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan itu sampai sekarang ditolak Yahudi. Sampai sekarang. Iya, karena ya nggak ada juga orang Yahudi nggak ada juga. Bro. Justru surah Quran Anda itu Tapi sudah- nggak apa-apa, kita udah sepakat di sini ya. Baru kita boleh ganti topik sekarang. Nggak. Kita udah sepakat Surat untuk 28. kawan-kawan Kristen yang menyaksikan. Semua perjanjian lama itu yang berfirman itu itu yang berfirman adalah malaikat, bukan Tuhan langsung. Malaikat. Thank you. Versi Silakan sekarang Yahudi. kita bahas Al-Quran. Versi Ayo Yahudi. bahas Al-Quran. Versi Yahudi. Versi Yahudi seperti itu ya, bukan versi Kristen ya. Versi Yahudi. Namun itu versi Yahudi yang masih mengikuti agama. Udah nggak usah dibahas lagi, nggak usah Begitu. dibahas Dan memang lagi. semua orang tahu, tanpa Anda sebutkan juga sampai sekarang Yahudi menolak bahwasanya malak Yahudi bisa menjadi Tuhan. Tidak bisa mereka sampai sekarang. Iya nggak bisa. Jadi Padahal di Mazmur 8, di Mazmur 82 nomor 1 sampai 6 kan udah jelas ya. Itu Nah. malaikat-malaikat juga disebutnya Tuhan di sana kan ya. Sayang banget. kalau menurutmu Anda coba Anda saya tanya, surah 28 ayat 30 itu menurut Anda malak Yahudi malak Elohim atau apa? Surah Musa? berapa? Surah 28 30 kenapa Musa Surah menyembah malaikat Quran Anda? 28 Al-Qasas ya maksudnya ya? Iya betul. Oh ya kok di sini gue nyari. Tunggu. Iya. Itu malak Elohim atau malaikat Al-Qasas. atau gimana atau 30. Allah itu sendiri? Tunggu. malak Kenapa Elohim. gue searchingnya jadi pakai Google ya? Tunggu ya. Surah 28 30 aja gampang itu pakai Google. Enggak. Tunggu. Ini kenapa pakai Google gue searchingnya ya? Atau buka Quran Anda aja. Enggak apa-apa lah. Al-Qasas 30. Surah 28 30. Itu menurut Anda malak Elohim atau Tuhan Allah itu langsung? Sebagai Ya, Islam ini Anda kan harus kalau dalam Al-Quran kita harus patok dulu gitu. Mau dialog apapun yang terjadi antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Musa itu kita lihat di Al-A'raf ayat 143. Di sana dikatakan bahwa Allah berfirman langsung. Kalamallahu. Surah berapa? Kalamallahu itu adalah pembicaraan Allah langsung gitu. Jadi Surah itu berapa tidak itu? menggunakan perantaraan malaikat sama sekali. Di sini Allah langsung. Surah berapa itu? Surah berapa? Al-A'raf ayat 143. Nomor berapa surahnya? Al-A'raf tuh berapa ya, Ikhwan? Al-A'raf 143. Gitu tuh kalau jawab tuh kayak Islam gitu. Siapa Blessing langsung pakai dalil, keluarin dalilnya kayak gitu loh. Surah belajar. 7 Surah 7 ayat berapa? 143. Ya surah 7 itu surah 7. Ayat berapa itu? 143. Itu tadi yang saya bacakan 143. Nah, justru di situ Tuhan langsung kan berbicara kan? Iya. Anda setuju ya? Iya, malaikat. wakalamahu kala bicara langsung. Kalam itu kan artinya bicara. Bukan malaikat. Bukan. Berarti bukan malaikat. Bukan. Udah. Justru Quran mengklarifikasi iman Kristiani yang mengatakan malak Elohim yang dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan sendiri. Tapi orang Yahudi sampai sekarang itu bukan Tuhan. Sampai sekarang mereka bilang. Enggak, dalam Islam misalnya kita ambil contoh malaikat itu diciptakan. Nah, justru itu konsep Yahudi dan Quran Anda justru mengatakan harusnya kalau menurut Yahudi itu harus malaikat yang berbicara, nggak bisa Tuhan langsung. Iya, karena malaikat juga diciptakan dalam Yahudi. Islam dan Yahudi sama, malaikat itu Iya. diciptakan. Nah, Bahkan tapi- Yahudi tapi lebih dalam- detail lagi, malaikat diciptakan di hari pertama bersama dengan ruah. Nah, masalahnya bro, Iya. ketika malaikat itu berkata, ya Tuhanku, ada kita menyembah Tuhan yang bukan Tuhan, itu kan syirik. Syirik, betul. Tapi Menyembah surah Tuhan 28, yang bukan Tuhan, sekarang syirik itu. yang Surah menyembah 28, 30. Tuhan yang bukan Allah mungkin ya. Yang bukan Allah, terserah. Yang menyembah Tuhan, menyembah oknum yang bukan Allah, itu kan syirik. Surah 28 30 Musa menyembah Allah di situ kan? Betul.
Tapi Yahudi menolak itu sampai sekarang. Justru Anda mengklarifikasi iman Kristiani, setiap malak Elohim yang disembah para nabi itu adalah Dafar Elohim, Yesus sendiri. Nah, coba sekarang dibacakan di Al-A'raf ayat 143 dan Al-Qasas ayat 30, di mana ada kata malaikat di sana. Sebagaimana di mana ada tertulis di Gunung Sinai itu ada kata malaikat. Di mana? Kami kan menggunakan Kristiani kan menggunakan, dengar ya. Kami Ayo kan dong, blessing. Ayo kami kan dong. Iya, saya mau jawab. Saya mau jawab. Kami kan menggunakan kitab Torah Yahudi pure tanpa edit, copy paste. Memang di sana tertulis malak Elohim. Tapi huruf besar Dafar Elohim, malak Elohim. Nah, itu tersingkap atau terjawab ketika Yesus datang ke bumi. Ketika Yesus mengampuni orang berdosa, ketika Yesus memberitakan tentang Tuhan bahwasanya Bapa dan Aku satu, di sanalah itu tersingkap bahwasanya malak Elohim yang sesungguhnya yang berbicara kepada para nabi itu adalah Dafar Elohim itu sendiri. Begitu konsep Kristen seperti itu. Nah, itu yang ditolak Yahudi, makanya Yesus disalibkan. Di situ perbedaannya. Makanya justru Di mana dalam keyahudian itu malaikat itu bisa disalibkan itu di mana ya? Loh, kok jadi lari ke salibkan ya? Satu-satu dulu, fik dulu. Iya, itu kan kita pengen tahu gitu. Kok Quran bisa Anda, gitu seorang malaikatnya Tuhan bisa disalibkan itu di mana gitu loh? Kok bisa ada? ini kan kita jadi beruntun dia. Jadi deal dulu yang tadi ya. Kan sampai tadi di situ blessing deal dulu. yang mau Masuk- bawa ke sini kan blessing. masuklah kita ke artinya ke apa namanya? Ke Yesus kenapa menjadi daging, kan begitu. Dafar Elohim menjadi wujud. Nah, kalau Dafar Elohim menjadi wujud itu mungkin penjelasannya ya mungkin. Nah, ini yang ini juga yang membingungkan, kenapa Dafar, Ruah dan juga Malak bisa Iya. takluk oleh daging? Bukan takluk, justru Takluk dia dong. harus Dafar Elohim menjadi manusia menyelamatkan kita gitu. Nah, itu Kalau ya dulu itu kenapa dagingnya itu kok bisa memenangkan kuasa daripada rohnya itu? kan sekarang kan gini ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Ketika Maksud gue Dafar begini, Elohim, udah pantas banget untuk kekristenan menyembah manusia Yesus karena dagingnya ini bisa menaklukkan roh. Itu maksud gue. bukan seperti itu. Analoginya Buktinya tidak mati dagingnya Yesus ketika roh masuk ke dalamnya. Bukan Roh Tuhan. seperti itu. Bukan Jadi seperti itu. Dengar. Gimana? Dafar Elohim juga ketika datang ke bumi mewujudkan diri dalam bentuk suara, dalam bentuk malaikat yang dikatakan malak Elohim, tidak ada yang mati. Kalau sekedar Dafar tidak ada yang mati. Tidak ada yang masih sanggup Dafar Elohim turun ke bumi. Tapi kalau langsung Allah sendiri, Bapa surga nggak bisa sanggup, tak akan sanggup kita menghadapinya. Tapi kalau masih Dafar Elohim, malak Elohim masih bisa. Rohul Kudus atau roh Elohim masih bisa, ruah Elohim masih bisa. Nah, jadi ketika Dafar Elohim bersama dalam daging Kristus, yang dalam kedagingan Kristus, Dafar Elohim tunduk kepada kodrat daging. Artinya gini, kalau kodrat daging itu lapar dan haus, dia mengikuti skema itu gitu. Dafar Elohim mengikuti skema yang ada dalam tubuh tersebut. Memang seakan-akan dia tunduk kepada kodrat itu, tapi memang dia harus benar-benar melakukan kodrat itu. Makanya ketika dia disalib, Bapak bisakah ini berlalu cawan? Ini tidak bisa, karena itu solusinya. Karena dalam perjanjian lama dikatakan dalam Ibrani 2:9, tanpa penghapusan dosa tidak ada pengampunan dosa, wajib ada korban. Itu malaikat yang ngomong. Yang mana? Yang tadi tanpa darah itu maka tidak ada pengampunan dosa. Itu malaikat yang ngomong. Itu Roh Kudus yang ngomong ya, bukan Paulus ya. Kan kita gini, itu kan beda, konsep Anda beda dengan konsep kita. Kamu kok bohong? Enggak, Roh Berarti Kudus. jangan bohong dong. Kalau Enggak, Paulus yang karena ngomong memang- Paulus bilang, kalau Roh Kudus yang ngomong Roh Kudus gitu. Jangan bohong. Paulus, iya, Lanjut. Paulus yang ngomong kan dengan dipimpin Roh Kudus.